Oke, mulai ya. Oke. Teman-teman, selamat malam, selamat gabung. Yang baru gabung ya, April Aling. Sekarang kita mau sharing firman mengenai rapture. Nah, jadi ini melanjutkan yang kemarin kita bincangkan. Di pertengahan April, Lili tiba-tiba di dalam tidurnya dia lihat ada jamnya menunjukkan pukul 24 kurang 2 menit gitu ya. Nah, kita tahu kalau pukul 24 itu tengah malam waktu Israel, itu adalah waktu pengangkatan ya. Kalau pukul 24 itu berarti pengangkatan. Nah, jadi dari penglihatan itu berarti kurang 2 menit. Ya, kurang 2 menit pengangkatan gitu ya. Nah, setelah itu kemarin tanggal 3 Mei Lili mimpi lagi. Suaranya nggak ada ya? Ada? Masa? Ada nggak ya? Nah, setelah itu ada mimpi, Lili mimpi lagi tanggal 3 Mei. Nah, di dalam mimpi itu semua anak-anak Tuhan ada di bandara, mau siap berangkat. Nah, tapi orangnya sedikit banget gitu ya, yang di bandara itu. Nah, sedikit. Nah, terus penerbangannya itu delay. Jadi nggak jadi terbang gitu ya. Jadi delay. Nah, terus kita semua itu pulang masing-masing, balik lagi, nggak di bandara karena delay ya. Nah, waktu pulang itu disuruh apa? Tiba-tiba kita pakai baju kerja. Oh iya, terus delay. Nah, tiba-tiba itu kita pakai baju kerja. Waktu pulangnya. Waktu pulang dari bandara itu pakai baju kerja, gitu ya. Nah, jadi seakan-akan nggak jadi delay, kita kerja gitu loh. Delay nggak jadi penerbangannya, terus kita kerja gitu ya. Nah, itu mimpi ada ledakan. Jadi mimpinya gini. Beberapa hari yang lalu itu mimpinya kita ini lagi di bandara, kayak mau pergi gitu loh, mau jalan-jalan. Nah, dalam mimpi sana itu kok di terminalnya sepi banget gitu loh. Terus tak videoin lah, kok sepi ya. Kalau misalnya namanya jalan-jalan kan biasa bandara tuh rame. Lah ini kok terminalnya sepi gitu. Nah, tiba-tiba pas lagi tak videoin, di sebelah kananku aku lihat ada pesawat kecil meledak. Kamu kayak gini aja. Meledak gitu. Nah, aku kaget loh, kok ada pesawat kecil meledak ya. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian pesawatnya delay. Nah, pas delay, lucunya kita waktu mau balik, semua yang balik dari terminal itu bajunya itu bukan baju kayak mau jalan-jalan, tapi baju itu mau kerja gitu. Jadi pakaiannya tuh pakaian kerja. Lah aku bingung, ini mimpi apa ya? Jangan-jangan bukan mimpi dari Tuhan lah gitu. Terus aku ngomong, enggak lah, ini bukan dari Tuhan gitu. Nah, terus si Freddy ngomong, ternyata ada loh ayat delay. Kaget akunya. Itu aja sih mimpinya. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Kamu nggak apa-apa gitu. Nah, ini biar tinggi. Kita lanjut ya. Jelas? Nah, jelas nggak? Kan udah pada yang jelas. Nah, jadi jelas. Ya, kita lanjut ya. Jadi ada dua mimpi yang mengarah kepada sebentar lagi itu rapture. Ya, sebentar lagi rapture dan tidak lama gitu ya. Oke. Nah, ayat-ayat rapture
Nah, ayat pengangkatan di Perjanjian Baru itu tidak banyak, ya. Ayat pengangkatan di Perjanjian Baru itu tidak banyak, sedikit. Nah, tapi yang jelas itu ayat mengenai gadis bijak sama gadis bodoh itu berbicara tentang pengangkatan. Ya, gadis bijak, gadis bodoh itu berbicara tentang pengangkatan. Nah, sekarang kita belajar. Sebelumnya saya itu ada dorongan banget untuk mengupas, merenungkan mengenai gadis bodoh, gadis bijak gitu ya. Nah, pas ada mimpi ini jadi cocok. Nah, sekarang kita masuk pada firman ya, mengenai gadis bijak sama gadis bodoh. Saya bacain. Matius 25, 1-30. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Sedangkan 5 ketika anak domba itu sebentar ya, 5. Tetapi karena mempelai itu lama tak datang juga, mengantuklah mereka semua itu lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijak, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian 9, 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Gitu ya. Oke, itu saya bacakan ayatnya lengkap. Sekarang kita masuk belajar mengenai ayat per ayat ya. Teman-teman kalau ada Alkitab atau yang lainnya, boleh dibuka di Matius 25 mulai ayat 1 ya. Jadi kalau ngomong lihat bisa nyambung. Tapi kalau enggak tetap fokus sama suaraku ya. Mungkin ada sinyalnya agak enggak bagus, enggak jelas, tapi tetap fokus ya. Penting sekali soalnya. Ayat 1 ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini berbicara pelita. Selama ini bayangan kita itu, pelita itu seperti lampu yang ada cahayanya. Ya, bayangan kita. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud pelita itu adalah alatnya. Jadi belum menyala gitu loh. Nanti baru menyala. Tapi kalau ngomong pelita itu berarti masih alatnya saja, lampu meja begitu ya. Alat, jadi belum nyala. Kalau ngomong pelita berarti belum nyala. Ya, masih mati. Nah, terus 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Oke, kita lewat. Mulai dari 3 ini ya, perhatiannya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya.
Nah, yang pertama, gadis membawa pelita dan tidak membawa minyak. Nah, pelita itu adalah alat penerangan. Jadi belum menyala. Jadi gadis bodoh itu yang dimaksud membawa pelita itu berarti lampu meja gitulah boleh dibilang ya. Belum menyala, jadi alatnya aja. Tetapi tidak membawa minyak. Nah, minyak itu yang membuat pelita itu menyala. Jadi ingat, gadis bodoh dia punya pelita yang padam. Itu sudah dari awal. Ya. Nah, di sini ditulis. Saya belajar Alkitab ada bahasa Inggris, sekarang masuk nyoba pakai bahasa asli Alkitabnya ya. Perjanjian Baru itu pakai bahasa Yunani, namanya bahasa Greka, bahasa Greek gitu ya. Nah, saya coba belajar. Nah, maksudnya tidak membawa minyak itu ada penambahan kata itu meta. Gitu ya, bahasa Grekanya meta. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya artinya accompaniment, teman gitu ya. Nah, jadi antara pelita sama minyak itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada pelita tanpa minyak itu berarti pelitanya mati. Ya, jadi pelita dan minyak tidak bisa dipisahkan. Contohnya tubuh kita, tubuh dan darah tidak bisa dipisahkan. Ada tubuh nggak ada darah, tubuhnya mati. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, ada ayat-ayat pendukung yang mengatakan itu. Contoh begini. Keluaran 27 ayat 20 dikatakan gini. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, minyak untuk pelita itu adalah minyak zaitun tumbuk yang murni. Nah, di sini dibilang minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Padahal di bahasa King James-nya, Inggrisnya, itu untuk light, untuk menyalakan. Untuk menyala, itu minyaknya. Bukan untuk lampu, untuk menyala gitu ya. Nah, minyak zaitun tumbuk murni untuk menyala. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, jadi lampunya adalah lampu benda mati. Nah, kalau dialirin minyak itu baru menyala. Ya. Nah, jadi supaya lampu itu menyala ada minyak. Jadi lampu dan minyak tidak bisa dipisahkan. Ya, lampu dan minyak tidak bisa dipisahkan. Oke? Nah, terus lampu dan minyak tidak bisa dipisahkan. Di Roma 8 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh ini mati seperti tadi. Kalau pelita itu tidak dinyalakan, dia mati. Tidak ada minyak. Nah, tubuh itu mati, tetapi oleh karena roh kehidupan, waktu kita terima Tuhan Yesus, itu roh kehidupan, yaitu Roh Kudus, karena kebenaran, itu masuk. Makanya tubuh itu menjadi hidup, menjadi menyala, gitu ya. Nah, dari sini kita lihat, gadis bodoh itu mempunyai pelita yang padam, karena dia tidak punya minyak. Artinya apa? Artinya gadis bodoh adalah Kristen tanpa keintiman dengan Tuhan. Boleh dibilang itu adalah gambaran Kristen duniawi. Gitu ya. Karena dia tidak mempunyai minyak sama sekali, dia tidak bawa. Ya, oke. Kita cepat-cepat ya. Ini gadis bodoh cuman segitu aja, nanti baru ada lagi. Nah, sekarang ayat 4.
mengenai gadis bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, gadis bijak ini yang benar. Kenapa? Karena dia bawa pelita dan bawa minyak. Dikatakan sini minyak dalam buli-buli. Berarti minyaknya itu ada ekstra. Teman-teman lihat di undangan undangan WhatsApp itu ada gambar pelitanya kan? Nah, itu pelitanya itu sudah diteliti, itu adalah pelita pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup. Ya, pelitanya pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup. Saya nemu di YouTube. Ini teman-teman dilihat ya. Ini pelitanya cuman setelapak tangan. Kecil sekali gitu loh. Ini adalah pelita pada waktu zaman Tuhan Yesus. Ya. Nah, bayangkan pelita gitu, itu minyaknya seberapa banyak gitu ya. Nah, itu kan minyaknya kecil sekali. Kalau misalnya tidak ada cadangan, ya pasti mati sebentar gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita belajar mengenai pelita dan minyak lebih detail biar kita tahu. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan gini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, tapi belum terang, gitu ya. Kalau sudah dialiri minyak, itu baru bisa diomongin terang bagi jalanku. Yang berartinya bagi jalanku adalah untuk kita lakukan, untuk kita melangkah. Jadi selama firman itu masih berupa pelita, itu namanya berupa logos. Ya, berupa logos. Banyak orang-orang Kristen gadis bodoh itu, dia tahu firman, tapi sebatas logos. Firman itu tidak menerangi hidupnya, tidak menjadi terang, tidak menjadi rema dan tidak dilakukan. Jadi sebatas pelita saja. Kemana-mana dibawa tahu dia firman. Tahu, tapi firmannya tidak menjadi terang. Gitu ya. Nah, jadi firmannya itu mati. Seperti pelita itu ya. Oke. Nah, supaya firman itu menjadi terang bagi jalanku untuk dilakukan begitu ya. Nah, itulah perlu minyak. Kalau firman itu pelitanya sudah dialiri minyak, baru dia bisa terang pelitanya. Makanya ngomong terang bagi jalanku. Itu berarti orang yang dengar firman, dia dilakukan. Karena dia ada keintiman dengan Tuhan, dia mengerti, makanya dia berbuah. Berbuah itu yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman itu tadi. Ya, jadi sekarang jelas, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, itu masih logos. Belum menjadi terang, jadi masih berupa, ya tahu-tahu firman gitu aja ya. Tapi belum murni dilakukan. Ya, nah, sekarang kita lihat. Pelita itu kan butuh minyak. Kalau minyaknya itu sebatas di pelitanya sendiri kan sedikit. Jadi kan perlu terus mengumpulkan minyak cadangan dengan cara membeli kepada Tuhan Yesus. Itu nanti ayatnya ada ya. Nah, di sini dikatakan pentingnya pelita, pentingnya minyak. Begitu kehabisan minyak, itu gadis bijak menjadi gadis bodoh. Ya, di sana itu kita kehilangan tiket rapture kalau boleh dibilang ya. Nah, Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
teman-teman udah tahu itu King James-nya kan lack of knowledge gitu ya. Kurang pengetahuan. Jadi kurang minyak. Jadi kehabisan minyak di tengah jalan kekristenan itu bisa mengakibatkan binasa. Kenapa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Dibilang Tuhan menolak. Kenapa menolak? Karena sebenarnya membeli minyak keintiman itu adalah kita yang memilih mau atau nolak. Kalau Tuhan pasti mau memberikan minyak itu. Jadi minyak itu adalah berupa pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. Tapi yang hidup, yang ada Roh Kudusnya, yang sudah keluar dari mulut Tuhan, begitu ya. Nah, kenapa minyak itu harus banyak? Karena minyak itu nanti akan membentuk pola pikir, kerangka berpikir kita yang seperti Tuhan Yesus, gitu ya. Kalau dikit nggak bisa. Jadi kenal Tuhan harus sebanyak-banyaknya. Dan di sana pola pikir kita berubah, kerangka pikir kita berubah. Begitu, makanya tidak boleh berhenti membeli minyak, ya, tidak boleh kurang, begitu ceritanya ya. Oke. Nah, sekarang kenapa minyak begitu penting? Kita lihat ya, karena minyak ini kan bahasanya bahasa perumpamaan semua gitu ya. Jadi kita mesti ngerti, oh minyak gini, minyak gitu. Jadi kita lebih paham gitu ya. Nah, minyak itu sebenarnya untuk memulihkan kita. Memulihkan kita itu pulih terus pulih ngapain gitu kan ceritanya. Jadi pulihnya itu pulih kita dikembalikan kepada panggilan kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Gitu. Apa panggilanmu di dalam Tuhan? Nah, itu harus dikembalikan. Nah, minyak itu yang memulihkan kita. Terus kembali kepada panggilan Tuhan. Jadi, Kisah Para Rasul 3:21 dikatakan begini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, jadi menurut saya begini. Sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi, pemulihan segala sesuatu baru Tuhan Yesus turun dari surga. Sepertinya sih begitu ayatnya ya. Nah, sekarang minyak itu untuk memulihkan kita. Di Lukas 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Teman-teman tahu ya perumpamaan ada orang yang terluka di pinggir jalan, yang orang Samaria itu yang ngobati, terus dibawa ke penginapan, gitu ya. Itu kan ceritanya begitu. Nah, pada waktu awal untuk pemulihan orang yang luka-luka itu, Tuhan Yesus itu menyirami dengan minyak dan anggur. Ya, dengan minyak dan anggur. Teman-teman udah tahu yang pembahasan yang lalu-lalu. Ya, kirbat ada 2, anggur baru. Ketika direnungkan, dia jadi pertobatan, perubahan pola pikir itu jadi minyak. Ya, seperti yang dulu. Nah, jadi minyak firman Tuhan, rema itu, itulah yang menyembuhkan, memulihkan kita ceritanya. Nah, dipulihkan itu menuju panggilan kita awal. Bukan pulih-pulih nganggur gitu ya. Pulih tapi kita jadi menuju, kita diubah menuju kepada panggilan kita yang awal, yang kita lewatkan atau kita tidak gubris gitu ya. Nah, panggilan kita di Matius 5, 14-16 dikatakan begini. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, teman-teman, Matius bilang kayak gini, kamu adalah terang dunia. Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Kamu adalah terang dunia. Nah, itulah ketika minyak itu mengalir, masuk, nah itu kita itu terang pelitanya. Ya, nah, ya itulah kita sudah mulai masuk kepada panggilan Tuhan yang benar, kita dipulihkan. Kita menjadi terang dunia. Karena dunia ini semuanya adalah kegelapan, gitu ya, orang-orangnya gelap. Nah, menerangi semua orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita bercahaya di depan orang. Apa itu terang? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu, firman itu, ya, itu adalah perbuatan kita, cerminan daripada perbuatan kita. Jadi, terang itulah yang kita bawa-bawa, kita perbuatan yang baik ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di luar. Di dalam keluarga, di pekerjaan, dan dimanapun. Nah, itu terang harus bercahaya. Jadi apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu kalau minyak itu masuk, kita jadi seperti itu. Pelita kita nyala, kita jadi terang. Makanya dikatakan kita terang dunia. Nah, jadi kalau gadis bodoh itu ada pelita tanpa ada minyak, ya bisa dipastikan itu cahaya tidak keluar. Perbuatan baik mungkin bisa, tapi itu perbuatan baik manusia, ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua yang dilakukan di luar iman, di luar kehendak Tuhan, itu adalah tidak berkenan. Ya, nah jadi perbuatan baik terang dikatakan tadi terang itu menyala. Nah itu namanya berbuah. Perbuatan baik itu kan berbuah ya. Nah kita teman-teman sudah tahu syarat berbuah itu dengar dan mengerti, makanya ia berbuah. Gitu ya. Jadi waktu mengerti, lah itulah jadi terang. Ya, jadi terang waktu mengerti. Nah, ketika terang, lah itulah waktu kita bergerak, bereaksi, nah itu kita berbuah. Ya. Nah, terus ada lagi Tuhan kasih nasihat kepada gadis bijak yang sudah punya minyak. Jadi di ujung akhir zaman ini dikatakan begini, Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman ujung itu semua harga naik. Ya, semua naik dan naik dan naik. Dan ketika harga naik itu, uang itu semakin bernilai. Ya, kita udah tahu musuhnya Tuhan Yesus itu adalah mamon. Dan sekarang itu mamon nilainya lagi naik. Banyak orang menjual Tuhan Yesus juga demi mamon, ya. Nah, nasihat Tuhan gini, kalau kamu sudah punya minyak, ya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Nah, saya baca di bahasa Inggrisnya, King James, lucu. Bukan jangan rusakkan, tapi dikatakan jangan hurt. Hurt-nya itu melukai. H-U-R-T. Hurt. Loh, kok bisa? Minyak sepertinya itu bayangan kita itu minyak. Itu kan benda mati ya. Nah, tapi dikatakan di King James, jangan melukai minyak dan anggur.
Berarti minyak dan anggur kan benar-benar itu bahasa perlambang. Berarti minyak dan anggur itu adalah hidup. Minyak dan anggur itu adalah suatu pribadi yang bisa dilukai. Makanya firman Tuhan katakan jangan melukai minyak dan anggur. Ya. Dan sekarang baru kita tahu. Kalau yang menginsafkan dunia, itu adalah Roh Kudus. Jadi berbicara pemulihan, nggak lari dari Roh Kudus, nggak lari dari firman. Jadi ketika masuk firman itu, masuk minyak itu adalah juga Roh Kudus yang menghidupkan daripada firman itu. Jadi Roh Kudus tidak masuk tanpa sebab. Jadi masuknya melalui firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, jadi Tuhan ngomong, jangan melukai Roh Kudus. Gitu ya. Jangan melukai Roh Kudus. Karena itu satu-satunya yang kita punya. Kalau nggak ada itu, nggak ada pengangkatan. Nggak bakal diangkat gitu ya. Itu satu-satunya pribadi yang menuntun kita, menginsafkan kita, begitu ya. Nah, ini saya juga kaget firman-Nya, jangan melukai minyak dan anggur. Ya. Jangan sakiti, hurt gitu ya. Jangan sakiti, jangan mendukakan Roh Kudus, itu kan sama. Ya. Kalau Roh Kudus didukakan terus dia tidak berbicara lagi kepada kita, habislah kita. Kita tidak bisa bertobat. Ya. Oke. Sekarang ayat 5. Itu tadi sepintas mengenai gadis bijak. Sekarang ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, saya lihat di bahasa aslinya, di bahasa King James-nya ya, tidak datang-datang juga. Ada dua, period sama delay. Waktu saya lihat delay, saya kaget karena sesuai dengan yang Lili mimpi pada tanggal 5 Mei kemarin gitu ya. Delay gitu ya. Nah, saya kaget. Berarti ini sekarang kita lagi berada di ayat 5. Suaranya putus-putus ya? Gak kedengaran. Suaranya putus-putus. Gak dengar. Kita sekarang posisinya lagi di ayat 5. Iya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Yang artinya, yang dalam terjemahan bahasa Inggris King James, dikatakan period atau delay. Jadi waktu saya lihat, dibuang aja. Waktu saya lihat ada perkataan delay, saya jadi kaget. Saya jadi kaget. Oke, kita lanjut ya. Nah, waktu dilihat ada perkataan delay. Waduh, delay ini persis banget dengan mimpi. Ya, Lili yang tanggal 3 Mei ya. Berarti posisi sekarang ada di ayat 5 kita. Ya, tidak datang-datang juga. Delay gitu ya. Nah, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Makanya nasihatnya Tuhan dalam mimpi itu, ketika delay, tiba-tiba kita berganti baju kerja. Gitu ya. Berarti Tuhan mau waktu delay ini kita bekerja. Gitu ya. Nah, kita udah tahu bekerjanya kan bukan kayak bekerja sekuler. Yang di firman Tuhan kalau ngomong bekerja itu seperti Rasul Paulus bilang, aku bekerja memberi buah. Ya, bekerja adalah memberi buah. Nah, berbuah itu seperti tadi, menyala kita jadi terang dunia. Jadi bekerja adalah kita harus membeli
banyak-banyak minyak cadangan. Ya, kita harus benar-benar intim sama Tuhan di masa delay ini. Karena kurang 2 menit lagi, itu pengangkatan sudah tidak ada delay kedua. Jadi, sekarang ini Tuhan mengadakan percepatan di dalam delay. Karena kalau delay kelamaan, itu orang kuotanya, orang yang mau diangkatnya tambah sedikit, tambah banyak yang terhilang kalau kelamaan. Ya, kalau kecepatan juga nggak boleh. Jadi ada waktu hitungan Tuhan yang pas supaya kuotanya itu terbanyak. Baru setelah itu pengangkatan. Ya, dan tapi yang jelas Tuhan ngomong itu semua gadis tertidur, mengantuk dan tertidur. Jadi ada 2 step, ngantuk dulu terus tertidur. Dan itu yang perlu kita hindari. Ya, Tuhan nasihatkan kita tetap bekerja. Oke? Nah, habis delay, ayat 6-nya itu rapture. Ya, persis, jadi kurang 2 menit. Ketika jarum panjang di angka 12, 24, itu berarti waktu rapture. Ayat 6 itu adalah rapture setelah delay. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, gitu ya. Itu ada suara. Nah, waktu saya pelajari, itu ternyata di King James bahasa Inggrisnya sekali lagi, itu bukan berseru, tetapi cry, menangis, begitu ya. Terus saya renungin, loh, kenapa menangis ini ya? Dan terus siapa yang menangis waktu pengantin itu datang? Nah, ternyata yang saya dapati itu bukan tangisan gadis. Karena di ayat berikutnya, ayat 7 itu, semua gadis terbangun mendengar tangisan itu. Gitu ya. Berarti yang nangis bukan gadis. Kalau bukan gadis siapa? Kemungkinan nih, tafsiran saya malaikat. Begitu ya. Nah, ketika itu ada malaikat menangis. Kenapa malaikat menangis? Ada pengantin datang. Jadi menurut tafsiran saya itu adalah tangisan sukacita. Ya. Di tengah malam ada suara tangisan sukacita, seneng banget gitu loh ya. Ada pengantinnya sudah datang. Teman-teman pasti tahu ya kalau kadang ada sesuatu yang sangat menyenangkan kita sampai membuat kita menangis begitu ya. Nah, jadi itu rupanya ya. Jadi pengantinnya ini seneng banget mungkin nunggu-nunggu ini hari pengangkatan, hari pernikahan anak domba gitu ya. Nah, tengah malam ini bukan berarti sepi gitu ya. Karena ini adalah bahasa perlambang kan, tengah malamnya bukan benar-benar tengah malam gelap gulita gitu ya. Ini bahasa perlambang tengah malam, itu pengangkatan. Jadi menurut saya itu adalah waktu yang dunia lagi sibuk ini juga gitu loh ya. Nah, terus baru ada pengangkatan. Nah, di ayat 7 dikatakan, gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Jadi semua gadis ya, yang bijak maupun yang bodoh, mendengar suara panggilan pengangkatan. Yang malaikat itu menangis, berkata, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi semua orang Kristen dengar. Ya, semua orang Kristen dengar. Baik bijak maupun bodoh itu dengar. Ya. Nah, ketika sudah dengar, nomor 1 yang dipersiapkan adalah pelitanya dibereskan. Nomor 1 pelitanya dibereskan. Nah,
Saya baca di bahasa Inggrisnya, King James, itu membereskan pelita. Itu bahasa Inggrisnya trimmed. Ya, trimmed. Artinya trimmed itu apa? Trimmed itu artinya didandan, dihiasi, dibikin bagus pelitanya. Maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi waktu kita itu sadar, nomor satu itu pelita, bukan yang lainnya. Ya, pelitanya dibereskan. Nah, membereskan pelita itu tadi ada dua arti. Yang pertama itu dihias. Ya, yang kedua di bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya itu namanya perkataannya kosmeo. Apa itu kosmeo? Kosmeo itu adalah to put in proper order. Itu ya. Artinya apa? Artinya kembali kepada panggilan semula, tugas semula. Gitu ya. Proper order. Jadi kembali kepada fungsi sebenarnya. Nah itulah. Put in proper order. Nah jadi membereskan pelita itu adalah maksudnya itu mengembalikan fungsi kita itu apa sebenarnya yang Tuhan maui gitu loh. Nah itu membereskan pelita. Tadi udah kita sebut panggilan kita adalah menjadi terang dunia. Jadi kita akan dikembalikan. Kita mengembalikan fungsi kita sebagai terang dunia. Itu namanya kita membereskan pelita kita. Gitu ya. Membereskan pelita kita. Nah, kalau membereskan, bikin pelita itu nyala, ya otomatis pemulihan harus ada minyak. Otomatis ya harus punya minyak supaya minyak itu menyala. Kalau minyak itu menyala, kita dipulihkan, baru kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya yang Tuhan maui, yaitu menjadi terang dunia. Gitu ya. Menjadi terang dunia. Nah, kita lihat ya, minyak cadangan seperti yang tadi bilang, yang membuat kita itu kembali dipulihkan seperti sedia kala tujuan kita itu ngapain mestinya, begitu kan? Nah, saya bilang minyak itu adanya di pola pikir. Minyak adanya di otak. Di Roma 8 ayat 5 dikatakan gini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Hidup menurut daging, hidup adalah perbuatan kita, pergerakan kita. Hidup menurut daging memikirkan hal-hal gitu ya. Jadi nantinya apa yang akan kita hidupi, itulah yang ada di pikiran kita. Yaitu namanya pola pikir kita. Begitu ya. Nah, jadi minyak itu adalah buli-buli minyak, itu adalah pikiran kita, pola pikir kita. Itu kita sudah bahas di pembahasan yang dulu. Ya. Hidup kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran ini loh yang harus dirombak oleh Tuhan. Nah, perombaan pikiran itu, perubahan pola pikir itu namanya metanoia. Lah, metanoia itu bahasa aslinya yang artinya pertobatan. Dan minyak itu yang membuat semuanya. Gitu ya. Terus ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijak, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ya. Teman-teman sudah tahu kalau yang di sini dikatakan hampir padam, padahal di King James Version itu dikatakan gone out. Jadi sudah padam.
Jadi gadis bodoh itu emang dari awal tidak membawa minyak. Jadi dari awal padam. Waktu mau beresin pun dia mau nyalain, dia nggak punya minyak. Jadi ini tetap padam gitu ya. Nah, justru karena itu tetap padam, makanya dia minta kepada gadis pijak, aku mau minyakmu. Aku minta dong sedikit gitu loh, supaya pelitaku nyala. Nah, ini ada terjemahan yang bagus. Jadi berikanlah kami sedikit. Ya. Nah, oke, sebelum masuk terjemahan kita ngomong gini. Ya, ini ciri-ciri gadis bodoh nih ya, dengan pelita yang padam. Contoh yang jelas nih. Dia masih gadis, berarti dia masih Kristen, ya boleh dibilang bagus karena dia tidak menjual kegadisannya ya. Tetapi dia hanya kelemahannya ya, dia nggak ada hubungan intim sama Tuhan. Tapi masih gadis, masih bagus gitu ya. Nah, ini contohnya begini teman-teman. Gadis bagus itu contoh begini. Yosua 1 ayat 8. Kita semua udah tahu. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Supaya engkau bertindak hati-hati, maka engkau akan berhasil. Sukses. Apapun yang kau perbuat berhasil dan beruntung. Ada berhasil dan beruntung loh. Berarti banyak duit loh. Semua orang suka berhasil dan beruntung. Semua orang apal ayat ini berhasil dan beruntung. Cuman ada syaratnya, yaitu renungkanlah firman ini siang dan malam. Akibat dari renungkan firman itu, perbuatan dan perkataan kita berubah. Menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gadis bodoh itu, dia kejar kesuksesannya dari ayat ini. Tapi dia tidak mau melakukan firman-Nya, dia tidak mau merenungkan firman itu seperti yang Tuhan nasihatkan, Tuhan syaratkan. Kamu harus renungin, nanti kamu berhasil. Ya, bukan juntrungan berhasil itu dalam artian mistik tiba-tiba harta datang, bukan. Berhasilnya karena perkataan dan perbuatan kita itu sesuai firman, berubah. Nah, baru itu nanti dinamakan sukses, berhasil dan beruntung. Gitu ya. Nah, gadis bodoh ini mau sukses tapi gak mau lakukan firman. Jadi firman itu baru sebatas jadi pelita yang padam, belum jadi terang. Gitu ya. Nah, itu ciri-ciri gadis bodoh seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang lucu, si gadis bodoh itu kan minta minyak sama gadis pijak. Cuman jawabannya di ayat 9, gadis pijak itu menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, cuman menolaknya lucu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu gitu ya, menolaknya ya. Jadi masalah kuantitas itu tolakannya. Nah, waktu dilihat di firman Tuhan, di bahasa Grekanya itu arkeo, yang artinya salah satu artinya itu konten. Konten bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini kandungan, isinya berbeda. Nah, jadi kenapa gadis bijak itu menolak, tidak memberikan kepada gadis bodoh? Karena minyaknya berbeda kandungannya. Punyamu sama punyaku itu beda. Jadi tidak bisa punyaku diberikan kepada punyamu. Nggak bisa nyala, beda gitu loh. Jadi maksudnya begini. Firman Tuhan yang jadi minyak itu, yang jadi rema, itu pribadi banget. Tuhan ngomong kepada masing-masing pribadi. Walaupun dengar khotbah yang sama, tetapi Roh Kudus itu berbicara kepada masing-masing pribadi itu sendiri-sendiri, pribadi banget. Karena tidak ada siapapun yang bisa mengenal kita komplit selain Tuhan. Ya, mau pasangan, mau anak, mau siapapun itu ngertinya itu kenalnya tidak komplit.
Cuman Tuhan yang tahu benar jeruan-jeruan kita 100%. Makanya yang bisa ngasih obatnya pemulihan firman Tuhan itu cuman Tuhan sendiri. Nah, jadi Tuhan berbicara itu pribadi banget. Tahu banget kekurangan kelemahan kita. Mana dulu yang mau diberesin, mana dulu yang mau dibenerin. Makanya minyak tidak bisa minta. Ya, jadi kontennya, kandungannya itu beda-beda tiap orang. Tuhan berbicara beda-beda. Ya, sekarang kita masuk nasihat gadis bijak. Gadis bijak ngomong gini, kalau gadis bijak menasihatkan, berarti itu selama ini itu yang dia lakukan. Yaitu pergi kepada penjual minyak dan beli. Nah, zaman dulu itu bukan beli pakai uang. Ya. Nah, di bahasa King James maupun bahasa Grekanya itu bukan beli, tapi barter. Jadi tuker, gitu ya. Nah, ini yang jadi menarik. Ya, tuker. Jadi kita dapat minyak, tapi kita harus berikan sesuatu kepada Tuhan. Tuker ceritanya. Ya, apa tukeran kita? Supaya kita dapat minyak. Minyak itu Roh Kudus, minyak itu kehidupan. Ya, minyak itu kekekalan, itu berbicara roh. Nah, jadi pertukaran itu, ya, waktu kita dapat kehidupan, itu kita memberikan kematian kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk kita dapat kehidupan, itu namanya kita masuk dalam kekekalan. Ya. Nah, waktu kita dapat minyak itu, berupa Roh Kudus itu, kita berikan kepada Dia kedagingan kita. Daging kita ditukar oleh roh. Itu namanya kita mendapat kehidupan. Dulu sebelumnya itu kita buta. Begitu Tuhan jelaskan dapat rema, dapat minyak, yaitu namanya buta kita diambil, kita ditukar, kita dapat melihat. Yaitulah yang namanya terang. Yang dulunya gelap, buta, dapat melihat, itu terang. Nah, dulunya kita itu kedagingan sendiri, itu namanya kutuk. Ketika minyak itu datang, ditukar, kutuk itu ditukar jadi berkat. Itu namanya kita sudah dihakimi oleh Tuhan. Kamu dapat berkat, kutuknya diambil oleh Tuhan. Yang dulunya kita sesat, ditukar sama Tuhan dengan kebenaran. Itu namanya pertobatan. Waktu minyak itu datang, kesesatan kita diambil. Dan kita mendapatkan kebenaran, yang namanya pertobatan. Dan waktu minyak itu datang, barter terjadi, itu neraka hukuman. Kita diambil, kita diganjar surga yang kita dapat, yaitu tempat tinggal kita. Ya, yang tujuannya neraka diambil, ditukar jadi surga. Nah, barter itu terjadi kapan? Barter terjadi ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Ya, Yosua 1 ayat 8. Waktu kita merenungkan, kita terima benih dari Tuhan, ya, firman yang hidup keluar dari mulutnya, yang dibarengin dengan Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita. Dan itu barter terjadi. Kematian dia ambil. Karena kita terima benih dari Tuhan, benih dari keintiman. Nah, jadi orang Kristen tidak bisa tidak merenungkan firman. Kalau nggak merenungkan firman tapi mau kesuksesannya dari Tuhan, itu namanya gadis bodoh. Dia punya pelita, nggak punya minyak. Dia tahu firman, tapi nggak punya minyak. Kenapa? Firman itu tidak menyala di dalam hidupnya, tidak jadi terang. Dia nggak mau lakukan, tapi dia punya firman itu. Ya, punya pelita itu tapi nggak nyala. Gitu ya. Bahaya banget. Karena dikiranya gadis bodoh ini
Diangkat juga, karena dia kembali, dia gedor-gedor pintunya, minta dibukakan. Padahal Tuhan sudah menolak. Ya, jadi merenungkan firman itu harus. Karena itu barter nanti terjadi. Ya. Nah, barter itu ada yang memperteguh ayat itu. Barter kepada Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 18 dikatakan gini. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, ya kan? Belinya kepada siapa? Belinya kepada Tuhan. Barternya kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang. Ya, di sini ditulis. Beli minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Supaya terang. Minyak itu untuk melupas mata. Minyak itu supaya membuka mata kita yang buta menjadi terang. Pelita yang padam menjadi terang. Dan ketika sudah menjadi terang, baru Mazmur itu bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, ini baru bisa dilakukan ketika sudah menjadi terang. Mata kita juga sudah melihat. Itu ya. Nah, barter terjadi, merenungkan, benih itu masuk, sehingga kita dapat melihat, berbuah dari hasil keintiman itu. Dan itu adalah yang dinamakan keintiman. Karena seperti suami istri, keintiman yang asli itu akan membuahkan keturunan. Kalau di rohani itu berbuah keturunannya, ya ada buahnya. Benihnya ada firman Tuhan. Nggak ada jalan lain. Keintiman itu adalah Lukas 10:39. Maria duduk diam di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Dan Tuhan bilang itu bagian yang terbaik. Terbaik. Ya, dan setelah itu masuk kepada Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman itu. Sebenarnya waktu kita merenungkan, itu kita mendengar. Nanti Tuhan bicara. Roh Kudus masuk berupa minyak. Nah, itu sebenarnya ayat merenungkan itu. Gitu ya. Nah, itu adalah keintiman. Dan Tuhan ngomong, bagian terbaik. Tapi justru bagian terbaik banyak yang dilupakan. Padahal bagian terbaik di firman Tuhan Alkitab semua itu dari Kejadian sampai Wahyu cuma satu. Yaitu Maria duduk diam dan terus mendengarkan perkataannya. Kita lihat ya. Betapa pentingnya roh. Betapa pentingnya Roh Kudus dan minyak itu. 1 Petrus ayat 4 dikatakan begini. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia. Dihakimi secara badani. Nah ini dengerin teman-teman. Tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Orang yang masuk surga itu dikatakan yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Tuhan. Dan ayat ini dikatakan oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, jadi tadi minyak yang adalah Roh Kudus itulah kehendak Allah. Ketika kita melakukan, kita menjadi terang, itu garansi kita masuk surga. Karena hidup kita itu sudah menurut kehendak Allah melalui roh itu. Ya, itu begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini gadis bodoh. Kamu beli. Terus dia lagi membeli. Datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap, sedia, masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
Jadi begini, yang jadi fokus kita, yang sudah siap sedia, baru boleh masuk, baru diangkat. Gitu ya. Nah, saya ketemu lagi di bahasa Grikanya. Artinya siap sedia itu adjusted. Gitu ya. Artinya adjusted. Artinya di-adjust, disesuaikan. Gitu ya. Jadi yang siap sedia itu adalah orang Kristen yang selalu mengadjust dirinya, menyesuaikan dirinya. Nah itu menuju kepada panggilan terang dunia. Jadi setiap hari dia berproses. Setiap hari dia bertobat oleh minyak itu. Nah itulah masuk orang-orang yang selamat di pengangkatan. Ketika kita tidak merenungkan firman itu, tidak intim dengan Tuhan, maka proses adjusted itu, penyesuaian itu berhenti. Maka gadis bijak itu menjadi gadis bodoh. Karena akan kehabisan minyak. Ya. Nah jadi sekali lagi, minyak itu adalah tiket rapture kita. Ya, yaitu adalah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus dalam bentuk firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yang memberikan pengertian kepada kita. Membuat pelita kita menyala. Membuat perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi satu garis semuanya. Ya. Nah, terus dikatakan pintu sudah ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Jadi ada pintunya, teman-teman. Kita udah tahu pintu itu Yohanes 10 ayat 7. Aku adalah pintu. Jadi pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Tapi kalau pintu sudah ditutup, Tuhan Yesusnya sendiri sudah menutup. Nah ini yang bahaya. Yang ketinggalan. Ya kan? Nah, ada yang aneh di ayat 11. Di ayat 11 itu tidak dikatakan gadis bodoh lagi loh. Tetapi dikatakan gadis-gadis yang lain. Jadi di bahasa aslinya juga tidak dikatakan foolish virgin. Foolish virgin, enggak. Jadi sudah dikatakan gadis-gadis yang lain. Jadi pas pintu ditutup, mungkin ya bayangan saya, itu yang gadis bodoh itu masih masuk, kalau kita ngomong itu anak-anak Tuhan, masih masuk Kristen lah, yang masih diberi kesempatan supaya bertobat. Tapi karena kesempatan itu sudah habis, Tuhan ngomong gadis-gadis lain. Kenapa? Nah, baru di ayat 12 dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, jadi tadi yang kita bicarakan, pelita sampai gimana pun ujung-ujungnya adalah pengenalan akan Tuhan. Ya loh, kamu dikenal apa enggak sama Tuhan? Nah, itu ujung-ujungnya. Dan orang yang kurang minyak, jelas Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lack of knowledge, King James. Kurang pengetahuan, kurang minyak. Jadi bisa juga orang Kristen ini gadis bijak kehabisan minyak di tengah jalan. Terus gak mau beli lagi. Kenapa? Hosea bilang, engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Nah jadi keintiman adalah pilihan. Mau apa nolak? Gitu loh. Karena Tuhan pasti mau memberi. Tuhan pasti mau berbicara. Mau memulihkan, mau memberi minyak itu pasti. Cuman itu tidak terjadi karena ada yang menolak. Kita yang menolak gitu loh. Jadi kita lebih milih
yang lainnya daripada melakukan keintiman dengan Tuhan. Jadi keintiman dengan Tuhan harus benar-benar disediakan waktunya. Hari ini nggak bisa, besok harus bisa. 1 minggu 3-4 hari, 1 minggu nggak bisa rutin bolong-bolong, oke, tapi ada 4 hari nggak bisa 3 hari, 2 hari. Nah, tapi nantinya akan lebih baik terus begitu ya. Itu namanya kita sedang di-adjust, menyesuaikan. Gitu ya. Nah, ayat 13. Ini nasihat Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Gitu ya. Jadi firman Tuhan jelas bilang, kamu tidak tahu hari dan saatnya ya. Yang penting berjaga-jaga aja. Gitu kan? Ya wis, gak usah dipikirin. Hari dan saat kamu tidak tahu. Sebenarnya bahasa aslinya itu bukan hari dan saat. Hari dan jam. Ya. Jadi hari dan jam kita tidak tahu. Tapi masanya kita tahu. Toh Tuhan kasih mimpi ya. Tuhan kasih penglihatan kepada kita kurang 2 menit. Ya, tapi kita nggak tahu 2 menitnya Tuhan itu berapa lama. Tapi bayangan kita 2 menit itu sebentar lagi. Itu yang kita tangkap. Ya. Nah, jadi sekarang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti kan kita harus selalu sadar. Bahasa Inggrisnya itu awake. Sadar terus gitu loh. Berjaga-jaga. Ya. Nah, seperti gini. Ini keintiman yang berjaga-jaga. Ya. Yakobus 1:23 dikatakan gini. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Waktu kita sekarang dengeri firman itu, maupun di sini maupun di gereja, kita itu sedang lihat cermin. Cermin adalah gambaran itu firman menunjukkan kita. Ya, menunjukkan keadaan muka kita, mana yang jelek, yang mana yang mau diperbarui. Ya, harus disesuaikan, di-adjust terus. 24, baru saja memandangi dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi setelah sharing, dia tidak ingat lagi. Dia tidak catat lagi. Jadi begitu selesai sharing 1-2 jam itu lupa. Jadi firmannya dapat cuman berupa pelita. Tidak jadi minyak. Gitu ya. Pantesan kan banyak orang yang sudah ikut kebaktian, dengar banyak firman sudah puluhan tahun, tetapi hidupnya gak berubah. Ya, karena dia baru pegang pelita mati. Pelita padam, tidak ada minyak. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum, ayat selanjutnya 25, yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, itu adalah firman. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, jadi yang Tuhan mau waktu sudah dengar firman, dia bilang, meneliti hukum. Maksudnya meneliti itu ya direnungkan gitu loh. Ya, bukan cuma didengar tok, oke, sejam 2 jam lewat. Kamu tidak dapat apa-apa, cuma dapat firman pelita yang padam. Belum menjadi terang buat jalanmu, gitu ya. Dan setelah itu juga harus bertekun di dalamnya. Gitu ya. Jadi bukan sesaat ceritanya. Bukan untuk mendengar, untuk melupakan. Tapi mendengar untuk dilakukan. Ini ceritanya. Gimana mendengar untuk dilakukan? Ya harus direnungkan. Supaya dapat minyak. Jadi firman itu yang berupa pelita harus nyala. Dapat minyak yang dari Tuhan. Dan dari Roh Kudus. Yang artinya Tuhan melalui Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Dan pengertian itu adalah terang
baru kita bisa berbuah, baru kita bisa mendengar untuk melakukan. Gitu ya. Nah, akhirnya, terakhir ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, jadi orang yang melakukan firman itu, yang terang itu, ya, ia akan dibuat bahagia oleh terang itu, oleh perbuatannya itu. Kita itu dibuat bahagia. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita lagi. Dan kita yang menuainya sendiri. Ya. Ini terakhir penutup arti pelita. Pelita itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, nggak tahu ya Yunani apa Ibrani ya, yang saya dengar ya, ada dari 2 huruf, nun dan res. Artinya, nun itu artinya permulaan benih, itu nun. Dan resnya itu bukan res istirahat, R-E-S-H. Resnya itu gambaran itu kepala pria. Artinya adalah awal kehidupan. Jadi, pelita itu adalah benih awal kehidupan. Itu ceritanya. Ya, oke teman-teman, firman udah selesai. Ini dipersingkat walaupun tetap cukup panjang ya. Jadi, sekarang mikrofonnya boleh dibuka lagi, kita sharing sebentar setelah firman ini ya, oke?